Halo semuanya, kembali lagi bersama Suara Rekan. Biografi Profesor NU yang terlupakan, Kiai Muhammad Tholah Mansur. Ritme kehidupan yang teratur. Mencermati kehidupan Tholah memang menarik. Ia memiliki ritme kehidupan yang teratur. Agendanya setiap hari dijalani dengan disiplin, seolah telah terjadwal sedemikian rupa, seolah tidak ada waktu yang terbuang. Setelah salat subuh dan membaca wirid, ia kemudian mengajar ngaji untuk para dosen. Selesai ngaji, makan pagi dan kegiatan domestik lainnya. Ia akan mengoreksi tugas-tugas mahasiswanya. Setelah itu, ia berangkat di kampus. Demikian juga di sore hari. Setelah salat maghrib, ia memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya. Rutinitas itu ia jalani sebagai nikmat Allah yang harus disyukuri. Kedisiplinan ini tidak hanya diterapkan di keluarganya. Dalam beraktivitas sosial pun ia melaksanakan sikap disiplin yang tinggi. Pernah suatu saat ia mengajar di AMN Magelang. Berangkat pukul 05.30, padahal jadwal mengajarnya pukul 10 pagi. Perlu diketahui, jarak tempuh Yogyakarta-Magelang kurang lebih 1,5 jam saat itu. Inilah yang menunjukkan kedisiplinan dan dedikasinya yang tinggi untuk mengamalkan ilmunya. Tokoh yang menolak mengikuti upacara selama rezim Orde Baru ini memang sosok yang sangat menambahkan kadar-kadar muda NU untuk terus berpikiran maju dan visioner. Ia mengabdikan sebagian besar dari hidupnya pada masyarakat luas, khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di tengah kesibukannya yang padat, ia juga masih menyempatkan untuk mengajar di berbagai tempat. Tholah pernah mengajar di Madrasah Mu'allimat NU Yogyakarta pada 1956. Ia pernah menjadi dekan Fakultas Usuluddin, mengajar di Fakultas Adab, dan akhirnya menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada 1965 sampai 1975, ia menjadi Direktur Akademi Administrasi Niaga Negeri. Pada saat yang sama, ia juga mengajar di Akademi Militer Akmil Magelang, IKIP Yogyakarta, dan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Rektor Perguruan Tinggi Imam Purworejo, Dekan Fakultas Hukum Islam Universitas Nahdlatul Ulama di Solo. Di samping itu, ia juga menjadi anggota tim pengkajian hukum, tata negara, dan hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Mulai 1964 sampai meninggal, ia menjadi anggota Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Tholah juga pernah aktif sebagai anggota Badan Penyantun Universitas Taman Siswa Yogyakarta pada 1965. Hingga akhir hayatnya, ia menjadi Ketua Rukun Warga Trikomplek RRI Kolombo, Demangan Baru, Desa Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta. Selain mengajar dan berorganisasi, Tholah juga menulis banyak artikel di berbagai media, baik lokal maupun nasional. Beberapa media yang pernah memuat tulisannya adalah Majalah Bangkit Yogyakarta, Aula Surabaya, Gema Yogyakarta, Mumbai Yogyakarta, Pelita Jakarta, dan Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Tholah juga menerjemahkan kitab Alfiyah Ibnu Malik, Burdah kalangan Al-Busiri, dan Taburan Permata Ad-Dur Al-Muntasirah karya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang dicetak oleh Percetakan Menara Kudus pada 1974. Dalam menapaki kehidupannya, Tholah selalu mendapat dukungan sang istri saat sedang menempuh gelar doktor di tengah-tengah kesibukannya sebagai agen BPH. Umroh terus mendorong agar kesempatan untuk mengajukan gelar profesor umroh adalah orang yang tak kenal lelah mengurus segala persyaratannya, termasuk menyiapkan poin-poin kenaikan pangkat. Namun sayang, meski lama diurus, gelar profesor belum juga turun dengan berbagai alasan.
Ada kabar bahwa berkas-berkas pengajuan gelarnya di Departemen Agama terus dikurangi sehingga tidak pernah lengkap. Gelar guru besar ini baru turun setelah Tolha meninggal. Tidak hanya soal pangkat, Tolha bahkan tak peduli dengan urusan gaji. Ia tidak pernah mengambil gaji sendiri, selalu istrinya yang mengurus. Hal serupa juga dilakukan Tolha saat mendapat amplop dari berbagai acara atau mengisi pengajian. Selalu umroh yang akhirnya membuka amplop itu. Umroh memang pendamping setia bagi Tolha. Menurut pengakuan umroh, suaminya adalah sosok yang menjalani pola hidup sangat sederhana. Kesederhanaan kehidupan keluarga Tolha ini diakui pula oleh Yahya Umar, salah satu aktivis PMII Yogyakarta yang pernah menjadi santrinya. Dalam ingatan Yahya Umar ini, Tolha adalah pejabat negara yang menerapkan pola hidup cukup. Contoh tentang kesederhanaannya. Sewaktu ia masih menjabat sebagai anggota BPH Yogyakarta, Yahya Umar tidak menemukan kulkas di lemari es di rumahnya Tolha. Ketika ia bertanya, kenapa tidak membeli kulkas? Tolha pun menjawab, es batu kan sudah banyak yang jual, beli saja es yang sudah jadi. Demikian Yahya mengenang. Selain itu, Tolha adalah sosok pribadi yang disiplin, terbuka, penyayang terhadap keluarga, dan menghormati kaum perempuan. Sejak menjadi keluarga muda, ia memiliki kegemaran bersilaturahmi. Setiap lebaran, ia tak pernah melewatkan waktunya untuk berkunjung ke Gresik, Jombang, dan Malang. Tolha berkunjung ke rumah saudara satu persatu. Di tengah kesibukannya yang padat, ia tetap melaksanakan tradisi itu. Tatkala ia tak bisa datang, sepucuk suratnya pastilah tiba sebagai pengganti, karena memang salah satu hobinya adalah surat menyurat.